Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Ananda Putra dengan NIM 2004 01072123 dari kelas IT 602 Prodi Teknik Informatika Universitas Ibadah. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi yang memuat activity report penjualan produk. Nah, video ini juga dibuat dalam rangka untuk memenuhi nilai pada ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Baik, mungkin langsung saja kita akan masuk kepada pembahasannya ya. Nah, adapun beberapa poin yang akan menjadi pokok pembahasan pada video kali ini, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, kita akan membahas tentang product overview, di mana menjelaskan secara rinci produk apa yang dijual, kemudian promotion strategi, menjelaskan strategi marketing yang akan digunakan, dan kemudian yang ketiga terkait consumer profile ya, jelaskan siapa saja yang menjadi target market, kemudian competitor analysis, dan yang terakhir ada sales report. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan pertama terkait product overview. Nah, jadi sebelum saya membahas tentang product overview ini, saya ingin memberikan sedikit spoiler terkait produk yang saya jual. Nah, karena usaha yang saya bangun bersama orang tua adalah usaha rumah makan, jadi produk yang saya jual adalah produk makanan dan minuman ya, di mana berupa makanan dan minuman utama dari sebuah rumah makan dengan tambahan ya kami juga dapat melayani delivery ke konsumen. Nah, jadi produk yang kami pasarkan yaitu adalah produk makanan dan minuman yang seperti pada rumah makan umumnya ya. Nah, selain itu juga kami melayani delivery ya, order delivery ke konsumen. Nah, di mana kami menerima jasa untuk mengantarkan makanan ke tempat konsumen. Dan selain itu juga kami dapat melayani pemesanan makanan. Jadi jika konsumen ingin memesan makanan dalam jumlah besar atau jumlah sedikit juga, nah itu konsumen dapat melakukan kontak dengan kami ya untuk melakukan pemesanan. Nah, untuk memesan makanannya itu bisa berupa makanan kotak ya, makanan kotak ataupun bisa juga dalam bentuk prasmanan. Nah, ada berbagai macam jenis makanan yang kami pasarkan atau kami jual ya kami jualkan yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada daftar menunya. Ini untuk makanannya dan ini untuk minumannya. Nah, jika konsumen ingin memesan menu makanan di luar menu ini, konsumen dapat melakukan kontak juga dengan kami ya, karena kami selain menjual menu makanan dan minuman yang ada di sini, kami juga bisa uh, menyajikan beberapa makanan tambahan ya, beberapa jenis makanan lain dan minuman lain seperti itu. Nah, seperti pada produk makanan pada umumnya ya, yang mana memiliki masa expire yang lebih singkat, yaitu sekitar 5 sampai 16 jam tergantung dari jenis makanannya. Jadi tentu makanan-makanan atau minuman yang ada di rumah makan itu tidak bertahan lama ya, berbeda dengan camilan ya memiliki masa expire yang lebih lama sehingga makanan dapat disimpan ya, dapat disimpan dan dapat dikonsumsi lagi dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk produk ini, makanan dan minuman ini kami sarankan yaitu konsumsinya sekitar 4 jam dari setelah dibuatnya makanan dan minuman ini sampai 3 jam ke depan. Jadi setelah 3 jam ke depan itu kami sarankan lebih baik dihabiskan secara cepat karena itu akan memberikan efek yang tidak enak kepada makanannya. Jadi seperti itu untuk produk overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk kepada di sini ini adalah beberapa menu yang bisa kami sajikan ya. Ada roti bakar, kemudian ada ayam lalapan, nasi uduk, ada siomay juga di sini, ada ikan goreng saus tiram ya, ada opor dan lain sebagainya. Ini ada ikan saus asam manis. Ya, itu untuk produk overview-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang promotion strategi. Nah, untuk strategi marketing yang saya gunakan di sini adalah strategi digital marketing, yang dimana kami menggunakan memasarkan produk ya melalui
platform online ya, seperti Instagram salah satunya. Nah, alasan pemilihan sosial media ini dikarenakan jangkauannya yang lebih luas terhadap produk dan juga kepada konsumen, sehingga platform ini digunakan sebagai salah satu tempat untuk memasarkan produk. Nah, jadi, dengan strategi ini, cukup membuahkan hasil ya, di mana produk yang kami pasarkan ini mendapatkan cukup, baik angka penjualannya. Nah, ini ada rinciannya sebagai berikut ya. Untuk rekapan bulan Mei, di mana rekapannya itu kami lakukan setiap seminggu sekali. Nah, di sini di bulan Mei sebagai contoh ya, ini ada minggu pertama modal kami adalah 1.500.000. Nah, modal ini digunakan adalah untuk membeli bahan baku dari, masakan yang akan kami sajikan. Kemudian untuk penjualannya ini artinya, keuntungan dari, makanan yang kami jual, yaitu keuntungannya 2.543.000. Nah, di sini keuntungan yang kami dapat, keuntungan bersihnya adalah sekitar 1.043.000. Nah, untuk minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat juga sama ya. Nah, namun berbeda untuk minggu ketiga. Nah, minggu ketiga ini adalah minggu di mana kami akan membeli sedikit lebih banyak bahan baku ya, untuk persiapan ke minggu-minggu selanjutnya. Maka dari itu kenapa di sini modalnya agak sedikit besar dibandingkan dengan minggu-minggu lain. Nah, ini adalah rekapannya ya. Ini rekapan bulan Mei. Ini ada juga rekapan bulan Juni, dan ini rekapan bulan Juli yang belum kami inputkan ya. Untuk minggu keempatnya masih kosong, belum bisa kami inputkan. Oke, baik, itu mengenai promotion strategi ya. Oh, masih ada, mohon maaf. Di sini strategi kami dalam membuat produk agar dapat dijangkau lebih luas lagi, yaitu yang tadi telah saya sebutkan bahwa kami menggunakan sosial media sebagai media untuk memasarkan produk. Nah, di sini ada akun sosial media kami di Instagram yang bisa dilihat. Nah, di sini kami menambahkan caption ya, di mana untuk melakukan pemesanan bisa kontak dengan kami dengan nomor sebagai berikut. Nah, untuk order juga bisa lewat DM ya, lewat DM WA ini juga ya, dari nomor yang sudah tertera ini. Oke, baik, itu terkait promosi strategi. Selanjutnya, ya, saya akan membahas tentang consumer profile. Nah, target market saya adalah pada produk makanan dan minuman. Nah, jelas sesuai dengan produk yang saya pasarkan, di mana produk dan makanan yang saya jual ini ditargetkan kepada konsumen yang memiliki selera kuliner, atau konsumen yang menginginkan makanan dengan berbagai macam menu hidangan, dan juga kepada para konsumen yang mungkin malas untuk keluar rumah sehingga memilih opsi order delivery sebagai opsi pemesanan makanannya. Nah, jadi ini ada sedikit pembeda ya dari beberapa rumah makan lainnya, di mana kami dapat menyajikan beberapa menu makanan yang tidak dijual di rumah makan lain, seperti yang tadi saya telah paparkan di bagian product overview, di mana ada berbagai macam makanan dan minuman yang dapat konsumen pesan ya, atau konsumen konsumen beli. Nah, jadi beberapa konsumen di daerah kami ini memiliki selera kuliner yang cukup tinggi. Nah, ini ditandai dengan banyaknya menu makanan yang sering ditanyakan oleh konsumen di rumah makan kami. Maka dari hasil analisis tersebut, kami mencoba untuk menghadirkan menu-menu yang tidak disajikan oleh rumah makan lain. Dan dari percobaan pertama kami mendapatkan respon yang cukup baik dari konsumen, yaitu ditandai dengan setiap ada kegiatan acara atau upacara ya, rumah makan kami menjadi salah satu tempat bagi mereka untuk memesan makanan. Yaitu mengenai consumer profile. Selanjutnya terkait kompetitor analis. Nah, terkait kompetitor analis, tentu yang menjadi kompetitor kita adalah kompetitor yang juga menjual produk sama seperti kami, yaitu menjual produk dan makanan, atau kompetitornya adalah sebuah rumah makan ya. Karena jujur di daerah kami ini cukup banyak ya yang mendirikan rumah makan, jadi memang banyak sekali kompetitor kami ya dalam melakukan bisnis.
Nah, untuk menangani masalah ini, kami melakukan sedikit perubahan dari segi pelayanan dan menu makanan yang ditawarkan. Nah, yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa kami menyajikan beberapa menu yang tidak dijual rumah makan lain, sehingga ini menjadi sedikit membeda dari antara rumah makan lain, dan selain itu juga kami melayani kami juga menyajikan layanan order delivery ya, di mana kami dapat mengantarkan makanan kepada konsumen. Nah, itu terkait kompetitor analisnya. Selanjutnya terkait sales report. Nah, sales reportnya di sini kita akan membahas tentang berapa banyak produk yang berhasil dijual dan berapa keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya, jika produk tersebut laku terjual, hal-hal apa saja yang menjadi penyebabnya, dan jika produk tersebut tidak laku terjual, hal apa saja yang menjadi penyebabnya. Nah, di sini sudah ada rekapannya ya, dimana seperti yang ada pada bagian promotion strategi ya, di mana ini tabel di promotion strategi di sini sama ya. Untuk sales reportnya, di mana kami start modal dengan 1.500.000 ya, kemudian angka untuk penjualan minggu pertamanya yaitu sekitar 2.543.000 dengan keuntungan 1.043.000. Nah, di sini karena kami menggunakan karyawan, jadi hasil keuntungan dari 1 bulan ini, dari 4 minggu ini, kemudian akan dikurangi dengan gaji karyawan. Jadi untung bersihnya adalah sekitar 3.303.000 ya untuk per bulan Mei-nya. Nah, selanjutnya untuk bulan-bulan berikut juga sama, di mana total dari 4 minggu ini, keuntungan dari 4 minggu ini kami total, kemudian dikurangi dengan gaji karyawan, dan dari situ kita mendapatkan angka bersihnya, yaitu keuntungan bersihnya yaitu sekitar 2.675.000. Dan sama seperti uh, rekapan sebelumnya untuk bulan Juli. Nah, untuk bulan Juli ini khusus, di mana minggu keempat ini belum ada input yang belum kita masukkan, jadi tidak bisa melihat hasil untuk bersihnya berapa. Nah, untuk masalah berapa banyak produk yang terjual ini tidak bisa kami sebutkan, karena sistem kami dalam menjual makanan dan minuman ini tidak menghitung berapa banyak jenis makanan yang dijual ataupun berapa jenis minuman yang dijual. Jadi kami memang menjual produk adalah untuk mencari keuntungan tanpa melihat berapa banyak produk yang terjual. Jadi seperti itu terkait berapa banyak produk yang dijual dalam sales report ini. Nah, selanjutnya kenapa produk yang kami pasarkan ini cukup laku ya. Nah, untuk produk yang laku ini terjual disebabkan oleh konsumen yang sudah cukup mengenal rumah makan kami, dan juga karena pelayanan yang ditawarkan, sehingga memang banyak pelanggan atau konsumen ini banyak berminat untuk datang membeli produk kami. Nah, kadang-kala memang produk kami ini juga sering ditawarkan dari mulut ke mulut, sehingga memang rumah makan kami cukup terkenal ya di daerah kami. Dan selain itu juga karena daerah kami tempat berjual ini merupakan pusat dari tempat orang-orang bekerja, sehingga di beberapa waktu itu, seperti ya, misalkan seperti di siang hari ataupun sore hari, itu banyak pekerja yang datang untuk berbelanja. Dan mengenai masalah produk yang tidak laku terjual itu disebabkan oleh minat konsumen itu sendiri ya. Jadi kadangkala memang konsumen itu sendiri yang memang tidak ingin memesan produk yang sama ya, dan juga karena faktor jadwal libur yang sering terjadi atau sering kejadian di tempat kami, sehingga memaksa kami untuk beberapa waktu juga menutup rumah makan kami ya di hari-hari libur tersebut. Nah, dari hasil penjualan yang ditampilkan sebelumnya, maka di sini saya bisa sebutkan bahwa produk yang kami jual ini cukup laku terjual ya, dengan angka yang stabil, dan ya kadang-kadang juga ada sedikit penurunan, tapi tidak merugikan kami. Hanya sedikit mengurangi keuntungan yang kami dapatkan. Nah, itu terkait sales report. Dan ya,
selesai sudah presentasi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam melakukan presentasi pada video kali ini. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.